Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, balik lagi nih bersama gua Hadit. Dan kali ini kelanjutan dari video gua yang sebelumnya, yang part pertama dari review film Spider-Man No Way Home. Dan kali ini gua akan menceritakan lebih lengkap dan lebih detail, lebih jelas untuk film Spider-Man No Way Home. Dan tentu saja di video part kedua kali ini spoiler alert, alias spoiler banget lah pokoknya. Jangan ditonton jika kalian belum nonton di bioskop. Jadi alangkah baiknya stop sampai di sini. Yuk nonton film Spider-Man No Way Home di bioskop biar kalian lebih mengetahui film ini. Jika kalian sudah menonton, yuk gabung langsung ke video gua kali ini, yaitu review film Spider-Man No Way Home part kedua yang tentu saja spoiler alert. Oke, di edisi kali ini gua pengen menceritakan lebih jelas nih dan lebih detail tentang film Spider-Man No Way Home. Oke, langsung saja ya. Gua mau menceritakan sedikit pengalaman gua, yaitu ketika film ini diputar di bioskop. Semua orang happy dan berteriak dan juga tepuk tangan tentunya ketika muncul karakter-karakter yang tentu saja sudah dinantikan. Ya, langsung saja, ini dia pembahasannya. Yang pertama, film ini tentu saja diawali dengan terungkapnya identitas dari Spider-Man No Way Home, yaitu Spider-Man Peter Parker yang akhirnya ketahuan nih oleh masyarakat bahwa Spider-Man yaitu Peter Parker. Dan tentu saja ini membuat heboh dari satu sekolahan si Peter Parker ini. Semuanya heboh, termaksud dari pengurus-pengurus sekolah. Dan semua media menyerbu mereka. Dan dia menjadi buronan nih, tidak ada tempat bagi dia untuk nyaman karena privasi dia sudah terungkap habis-habisan. Dan bukan hanya privasi dari Peter Parker doang loh, tapi Michelle Jones dan juga Ned karena dianggap bersekongkol alias membantu Spider-Man, maka dia juga menjadi buronan dan ingin dipenjarakan bersama dengan Spider-Man-nya itu sendiri. Ya, Spider-Man ini dikatakan bahwa membunuh Mysterio yang di film Far From Home sebelumnya terungkap, alias si pembohong besar itu tuh memberikan berita hoax yang dipercaya oleh masyarakat. Nah, di film ini langsung tuh diperiksa habis-habisan karakter Spider-Man, lalu juga Michelle Jones dan juga Ned ditangkap lalu diperiksa alias di BAP. Lalu juga ada Bibi Mai nih dan juga Happy Hogan yang tentu saja otomatis terlibat dan dipertanyakan apakah ikut terlibat atau tidak nih dengan kasusnya si Spider-Man. Menarik ya, karena di sini Spider-Man hanya superhero biasa, beda dengan superhero lainnya ya yang perlu bantuan dari orang lain. Dan di sini dia tidak punya siapa-siapa selain Bibi Mai dan juga Happy Hogan. Dan di sini akhirnya setelah diperiksa dia membutuhkan pengacara nih. Kira-kira siapakah pengacaranya? Yes, ada kejutan di sini. Pengacara dari Spider-Man yaitu tidak lain tidak bukan aka Daredevil alias Murdock. Wow, luar biasa. Daredevil hadir di film MCU. Itu sebuah kejutan yang bisa dikatakan luar biasa. Dia tidak menunjukkan banyak kekuatan di sini. Dia hanya ingin membantu Spider-Man tuntas dan membersihkan namanya dari kebohongan yang dibuat oleh Mysterio tersebut. Apakah akan berhasil? Ya tentu saja melalui jalur hukum tidak. Akhirnya gara-gara kasus tersebut Spider-Man di blacklist bersama Mr. John dan juga si Ned ini, di blacklist dari semua kampus terkenal yang ingin mereka daftar untuk kelanjutan sekolahnya. Dan di film ini mereka berusaha keras, akhirnya ujung-ujungnya ditolak. Di mana-mana ditolak, di mana-mana ditolak. Sampai akhirnya si Spider-Man merasa bersalah. Dan bagaimana nih? Selain jalur hukum, jalur biasa, apa nih yang harus ditempuh? Akhirnya dia mencoba
terinspirasi dari dekorasi tokonya si Michelle Jones. Wah, ada patung dari gantungan kunci, gantungan-gantungan darinya Dr. Strange nih. Wah, akhirnya dia terpikirkan tuh untuk meminta bantuan si penyihir Dr. Strange. Dan tentu saja langsung dilakukan. Dan akhirnya Spider-Man ke sana. Dan di sanalah Spider-Man meminta tolong langsung oleh Dr. Strange. Dan tentu saja disetujui oleh Dr. Strange karena dia telah membantu banyak dari kegiatan Avengers. Dan ketika dibantuin, di situ bermula perlahan-lahan benar. Yang dilakukan sihir-sihirnya, mantra-mantranya dilakukan benar. Namun karena si Spider-Man ini masih muda, banyak omong, cerewet, dia bisa dikatakan bacot lah. Akhirnya si Spider-Man ini mengganggu konsentrasi dari Dr. Strange sendiri ya. Yang mengakibatkan terang, terbukalah multiverse. Luar biasa, ini sangat mengejutkan banget bagi Dr. Strange yang belum pernah mengalami dan menangani kasus multiverse ini ya. Dan tidak menyangka dan tidak disangka keluarlah villain-villain utama yang sebelum-sebelumnya di film Spider-Man yang versi Tobey Maguire serta Andrew Garfield di Amazing muncul semua. Dari Dr. Octopus, Green Goblin, Electro, The Wizard, bahkan Sandman. Wah, luar biasa. Ada beberapa villain yang masih memihak Peter Parker, ada juga yang masih memburu Peter Parker. Namun sayangnya Peter Parker yang dicari bukanlah Peter Parker yang mereka inginkan. Dan ketika semua hal itu terjadi, akhirnya mereka mencoba ditangkap. Dan kata si Dr. Strange ini, mencoba dikembalikan. Bereskan semuanya. Dan akhirnya si Spider-Man dan teman-temannya mencoba membereskan semua villain-villain ini untuk dikembalikan. Dan di perjalanannya tersebut terjadi hal yang lebih mengejutkan lagi. Ternyata Spider-Man lainnya muncul. Luar biasa. Dua Spider-Man lainnya yaitu Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield benar-benar muncul. Dan kenapa dia muncul? Ya tentu saja untuk membantu menangkap dan menyembuhkan para villain-villain yang film-film sebelumnya. Wah, kalian harus nonton nih film ini karena pertempuran antara villain yang film-film sebelumnya ditambah villain The Amazing akan bersatu dan mereka akan bertempur habis-habisan. 3 Spider-Man melawan semua villain. Wah, luar biasa, seru banget. Dan tentu saja di sini Spider-Man tidak bisa berbuat apa-apa selain minta tolong kepada 2 Spider-Man lainnya. Kerjasama yang kompak tentu saja. Bakal banyak kekocakan dan humor-humor versi Tobey Maguire dan Andrew Garfield tentunya. Bakal lebih ringan dan lebih rileks lah ketika mereka datang. Lebih bebannya si Tom Holland ini versinya yang sekarang itu lebih ringan ketika mereka 2 Spider-Man ini datang. Bagaimana keseruan mereka? Apakah terjadi ikatan? Tentu saja ada ikatan batin antar Spider-Man ini ya. Dan akan sangat puas bagi kita sebagai fans menyaksikan reuni akbar dari keseluruhan film Spider-Man, dari villainnya sampai karakter Spider-Man dari yang sebelumnya hingga sekarang. Luar biasa sih, gue sangat puas dan sangat menyenangkan menyaksikan semua hadir di sini, semua tempur habis-habisan, chaosnya luar biasa, dan wow, ini adalah Spider-Man terbaik yang gue tonton tentu saja. Makanya gue memberikan penilaian 9,1 dari 10 untuk film Spider-Man No Way Home kali ini. Lalu apa nih yang terjadi selanjutnya? Tentu saja kalian harus menyaksikan filmnya di bioskop ya. Karena semua karakternya pada muncul dan tentu saja akan memuaskan kalian. Semua adegan-adegan actionnya yang kalian kangenin bakal ada semua di sini. Dan apalagi nih yang menarik dari film ini selain kehadiran villainnya, kehadiran 3 Spider-Man tentu saja. Lalu ada tentu saja yang bisa dikatakan lembur lah ya, Dr. Strange. Mengurus multiverse ini susah banget. Akhirnya dia sibuk sekali. Ya, jadi si Spider-Man ini yang menuntaskan semua kekacauan yang terjadi.
Dan jangan lupa ya, buat kalian yang mau nonton film Spider-Man No Way Home, jangan pulang dulu, karena bakal ada 2 credit and credit title dari film ini. Yang pertama dan juga di paling ujung. Gue kasih kunci ya. Cluenya yaitu kehadiran Venom tentu saja. Wow, Venom bakal muncul tapi di ending, bukan di filmnya. Itu sesuatu yang paling spoiler. Karena kalau nggak menyaksikan sampai habis, kalian nggak bakal tahu nih, di Venom ini menikmati sekali ketika dia sedang datang ke dunianya Tom Holland. Dan ada adegan yang paling spoiler, yaitu si Venom ini ketika sedang mabuk-mabukan akhirnya selesai, dan akhirnya si Eddie Brock kembali. Namun si Venom meninggalkan sisa-sisa dari tentu saja simbiotnya untuk bertahan di dunianya Tom Holland. Akan ceritanya seperti apa? Tentu saja menarik, karena si Venom ini di film Venom sendiri diceritakan menjelajah multiverse. Nah, ini terjadi lagi. Wah, seru banget nih ya. Venom berjuta-juta tahun menjelajah multiverse dari berbagai multiverse tentu saja. Seru banget. Dan yang di ending itu, kalau yang kalian sempat ketinggalan tentu saja yang tidak menonton film ini, yaitu teaser trailer dari Doctor Strange, yaitu Multiverse of the Darkness, Multiverse of Madness, itu dia judulnya. Multiverse of Madness ini juga akan menceritakan kelanjutan dari chaosnya multiverse ini. Multiverse kebuka, lalu dia mempelajari apa sih multiverse itu, kemana, ke Wanda. Scarlet Witch balik lagi. Kita akan melihat keseruan film dari Doctor Strange selanjutnya di film itu. Tunggu di 2022. Ya, begitulah kejutan-kejutan yang terjadi di film Spider-Man No Way Home. Demikianlah 2 review film No Way Home yang gua buat. Satu spoiler, yang satu lagi no spoiler. Jadi kalian bisa nyaksikan filmnya sesuai kebutuhan kalian ya. Mau yang spoiler atau mau yang no spoiler. Terima kasih sudah menonton video gua sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video gua di Hadit Movie Time. Yuk nonton. Enjoy movie ever. Hadit Movie Time.